kita bahas soal yang pertama. Seorang laki-laki usia 50 tahun dilakukan kolostomi 3 hari yang lalu. Seorang perawat melaksanakan perawatan luka dengan mengirigasi luka kolostomi. Pada saat tindakan irigasi, klien tiba-tiba mengeluh kram sekali pada daerah tersebut. Apa tindakan yang harus segera dilakukan? A. Menghentikan tindakan irigasi. B. Mempercepat aliran irigasi. C. Memperlambat aliran cairan irigasi. D. Meminta klien untuk menahan nafas sebentar. Ataukah E. Memberitahu klien bahwa kram akan mereda dan normal. Jawabannya adalah harus dilakukan saat kram pada saat irigasi adalah kita hentikan aliran cairannya, kemudian tarik nafas panjang dan usap perut perlahan-lahan untuk meningkatkan relaksasi pada otot perut. Jadi jawabannya adalah A. Yang kedua, seorang laki-laki berusia 44 tahun dirawat dengan TB aktif, pernafasannya 24 kali per menit, rongki pada kanan dan kiri paru, produksi sputum banyak, indeks massa tubuh 16, pucat dan terlihat sesak serta kelelahan. Apakah prioritas diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Pola nafas tidak efektif. B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. C. Gangguan pertukaran gas. D. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan dan kekurangan energi. Ataukah E. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan hipermetabolik. Jawabannya adalah pada kasus ini sudah jelas terlihat bahwa pasien mengalami sesak nafas dengan rongki pada kanan dan kiri paru disertai dengan produksi sputum yang banyak. Jadi masalah yang terjadi adalah gangguan di jalan nafasnya ditandai dengan adanya produksi sputum yang berlebih dan nafas juga meningkat serta ada suara rongki pada paru kanan dan paru kiri. Jawabannya adalah B. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret. Lanjut ke soal nomor 3. Soal yang ketiga, seorang pasien laki-laki berusia 55 tahun baru saja menjalani operasi katarak sekitar 2 jam yang lalu. Klien sudah duduk sendiri dan mengatakan ingin buang air kecil. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh perawat? A. Memasang kateter pada klien. B. Meminta klien PAK di tempat tidur. C. Meminta klien untuk tidak mengejan selama PAK. D. Meminta klien untuk menggunakan kloset jongkok. Ataukah E. Meminta klien menahan kencing hingga 6 jam pos operasi. Jawabannya adalah kita minta klien untuk tidak mengejan selama PAK karena mengejan pada saat PAK setelah melakukan operasi katarak akan bisa meningkatkan tekanan mata. Nah, peningkatan tekanan mata ini bisa mempengaruhi hasil operasi loh. Jadi jawabannya adalah C. Soal yang keempat, seorang laki-laki berusia 32 tahun dirawat dengan cedera pada spinal, kesadarannya kompos mentis, lumpuh pada kedua kakinya, tidak bisa mengontrol PAK atau BAB. Apakah prioritas tindakan pencegahan cedera pada pasien? A. Menjaga kebersihan tempat tidur dan program miring kanan atau miring kiri setiap 2 jam. B. Memasang penghalang tempat tidur dan menempatkan bel dekat klien. C. Mengatur posisi prone atau telungkup dan masas punggung setiap 2 jam. D. Memasang kateter urin dan memasang diapers. Ataukah E. Mendudukkan klien setiap setengah jam sekali. Jawabannya adalah kata kunci pada jawaban ini adalah tidak bisa mengontrol BAB dan BAK. Maka tindakan yang harus dilakukan adalah kita memasang kateter urin dan memasang diapers dengan tujuan apa? Agar BAK dan BAB tidak cairan kemana-mana dan tidak mengakibatkan kondisi lembab pada daerah ekstremitas bawah pasien. Karena kondisi lembab yang terjadi pada pasien dengan cedera spinal akan bisa mengakibatkan meningkatnya resiko terjadi luka tekan atau dekubitus. Setelah kita pasang kateter dan memasang diapers, kita ajarkan kepada keluarga untuk memiringkan pasien kanan dan kiri setiap 2 jam untuk meningkatkan sirkulasi. Di jawabannya adalah D. Memasang kateter urin dan memasang diapers. Lanjut. Soal selanjutnya, seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke RS dengan keluhan nyeri pada daerah ulu hati. Pada pengkajian diperoleh data pasien memiliki riwayat gastritis sejak 3 tahun yang lalu dan sering kambuh. Pasien biasa mengkonsumsi kopi, skala nyerinya 2, pasien masih bisa makan dan minum walaupun sedikit. Apakah prioritas masalah pada pasien? A. Nyeri akut. B. Defisit pengetahuan. C. Resiko defisit volume cairan. D. Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Ataukah E. Resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kita berfokus pada keluhan utama pasien yaitu nyeri akut, di mana pasien ini mengalami nyeri. Meskipun skala nyerinya tergolong skala nyeri rendah, tetap harus kita prioritaskan untuk atasi karena ini adalah kebutuhan fisiologis. Setelah kita atasi nyerinya, baru kita lakukan edukasi dikarenakan pada pasien sudah
sudah mengetahui pasien ini mengalami MAH tapi tetap saja mengkonsumsi kopi setiap hari? Jadi jawabannya adalah A. Nyeri akut. Soal selanjutnya, seorang laki-laki berusia 50 tahun dibawa ke UGD oleh keluarganya karena mengalami kejang saat di rumah sampai lidahnya berdarah karena tergigit. Saat di UGD, pasien kejang lagi. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka di kaki dan dokter mendiagnosa pasien mengalami tetanus. Apakah tindakan keperawatan yang menjadi prioritas pada kasus dialami oleh Tuan B? A. Kita pasang restrain. B. Melakukan perawatan luka. C. Memasang pengganjal lidah. D. Memberikan oksigen 4 liter per menit. Ataukah E. Menempatkan pasien di kamar gelap. Jadi jawabannya adalah kita fokus untuk mengamankan airway-nya terlebih dahulu, karena pada pasien dengan kejang ataupun penurunan kesadaran bisa jadi lidah jatuh ke belakang sehingga menutupi jalan nafas. Hingga yang harus dilakukan adalah memasang pengganjal lidah untuk membuka jalan nafasnya. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, seorang laki-laki usia 40 tahun mengeluh urin yang keluar sedikit, menetes dan terasa panas. Adanya peningkatan frekuensi berkemih. Dari riwayat penyakit terdapat obstruksi pada saluran kemih. Pasien mengatakan takut jika masalah berat dan tampak gelisah. Apakah prioritas masalah keperawatan pada kasus di sini? A. Nyeri, B. Ansietas, C. Resiko infeksi, D. Perubahan eliminasi, ataukah E. Kurang pengetahuan? Jawabannya adalah kan pasien mengalami keluhan pada proses berkemih, di mana ditunjukkan dengan data urin yang keluar sedikit, menetes dan teraba panas, serta adanya peningkatan frekuensi berkemih. Maka prioritas masalah keperawatan yang terjadi pada pasien ini adalah terjadi perubahan eliminasi pada pasien yang mengakibatkan pasien merasa tidak nyaman. Adalah D. Perubahan eliminasi. Oke, cukup sekian pembahasan soal kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.